maka ada garansinya. Dalam kitab Sirrul Asrar, Tuhan saya mengatakan, man mata fi tolabil ilmi ba'asallahu fi qabrihi malakaini yu'alimanihi ilmal ma'rifati ila yaumil qiyamah wa qama min qabrihi aliman wa arifan. Jadi siapa yang mati dalam menuntut ilmu, ilmu apa? Ilmu ma'rifat kepada Allah. Apa dasarnya, kunci apa tandanya? Dia sudah mendapatkan talqin zikir dari seorang ahli ma'rifat, seseorang yang disebut dengan ahli talqin di dunia. Yang Tuhan saya mengatakannya bahwa syarat mengambil talqin ini hukumnya wajib. Dalam kitab Miftahus Sudur, Pangersa Abah mengutip sabda Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, fal wajibu alal insani tolabi hayatil qalbi ukhrawi min ahli talqin fi dunya qabla fautil waqti. Jadi kata Tuhan Syekh, ya wajib bagi seorang insan, ya, tolabu hayatil qalbil ukhrawi min ahli talqin fi dunya qabla fautil waqti. Maka wajib mencari cara menghidupkan kolbu, menghidupkan hati yang bersifat keakhiratan dari ahli talqin di dunia sebelum habisnya batas waktu, sebelum bertemu dengan ajal. Nah itulah tandanya. Jadi tandanya kita belajar kepada ahli ma'rifat adalah kita bertemu dengan sohibut talqin. Dan ketika kita menuntut ilmu itu, lalu kemudian niatnya terus kita afirmasi, kita ulang-ulang bahwa semata-mata tujuan kita memang hanya Allah, ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa marifatak. Kita afirmasi terus diri kita berulang-ulang, ya, memang itulah tujuan kita. Namun ternyata kita dibatasi oleh waktu. Karena kita menempuh perjalanan untuk bertemu menghadap zat Allah yang maha dahsyat, yang tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, sedangkan kitanya dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka kita keburu ketemu ajal. Maka garansinya tadi kata Tuhan saya, siapa yang menuntut ilmu, ya, lalu dia mati dalam keadaan menuntut ilmu tersebut, ya dibuktikan tadi dia ada talqin zikir di dalam dirinya dari ahli talqin di dunia, maka kemudian Allah akan mengutus malakaini, 2 malaikat ke dalam kuburnya. Nah, Tuhan saya memberikan keterangan yang dimaksud dengan malakaini di sini adalah bukanlah sosok malaikat yang sebenar-benarnya makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, tapi maksud malakaini adalah ruhnya Rasulullah dan ruhnya wali mursyid yang menalkinnya, yang bersifat kemalaikatan. Artinya bersifat kemalaikatan tidak terikat dengan ruang dan waktu. Baik para hadirin hadirat, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak manaqib manqobah yang ke-7. Dan manqobah ini memang yang biasa dibacakan saat manaqib di bulan Sya'ban. Itu tentang ibadahnya Tuan Syekh yang luar biasa, yang melakukan sholat subuhnya dicukupkan hanya dengan wudhu sholat Isya. Tapi saya yakin Bapak Ibu pasti pernah sholat subuh dengan wudhu Isya. Pernah nggak? Pernah pasti. Cuma subuh Isyanya jam 4. Gara-gara kecapean, ya, mungkin pulang kerjanya jam 10 malam, belum sempat sholat Isya, leyeh sebentar istirahat bentar, ternyata ketiduran. Bangun-bangun jam 4. Tapi kalau Tuan saya ini wudhu Isyanya itu Isyanya di awal waktu, ya, jadi bukan Isyanya ke subuhan, bukan. Nah, memang manqobah ini yang dibaca di bulan Sya'ban, karena memang juga di bulan Sya'ban kita akan menghadapi ibadah juga yang kita lakukannya dibimbing oleh Pangersa Abah secara pol-polan, ya, maksimal. Nanti di pertengahan Sya'ban, di tanggal 15 Sya'ban malamnya kita kenal dengan nisfu Sya'ban, ya. Inilah saat diangkatnya amalan tahunan manusia. Jadi amalan tahunan manusia ada yang pekanan, ya, setiap pekan sekali itu diangkatnya adalah maaf, ada yang harian dulu, ada yang harian. Harian itu diangkatnya setiap waktu subuh. Jadi itulah pergantian shiftnya malaikat. Jadi malaikat yang naik dan turun itu terjadinya pada waktu subuh. Maka dikatakan bahwa sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat yang sangat banyak. Termasuk saya pernah melihat
Syekh Ali Jaber, beliau mengatakan bahwa saya telah mempraktikkan berbagai amalan, tapi yang saya anggap, kata beliau, itu sangat baik itu melakukan sodakoh di waktu subuh, sodakoh subuh. Karena sodakoh subuh itu disaksikan atau diaminkan oleh malaikat yang turun dan malaikat yang naik gitu. Jadi saat diangkatnya amalan harian manusia itu pada waktu subuh. Tapi ada juga waktu saat diangkatnya amalan pekanan atau mingguan. Nah, itu terjadi pada waktu asar, hari Kamis asar. Itu saat diangkatnya amalan pekanan, ya. Makanya kenapa Nabi suka puasa Senin, Kamis. Puasa Seninnya kata Nabi karena Nabi dilahirkan pada hari Senin. Nabi juga mendapatkan wahyu itu pertama kali pada hari Senin. Jadi 17 Ramadan pertama kali turunnya wahyu itu hari Senin. Kemudian Nabi juga wafat pada hari Senin. Cuma dalam hadis itu Nabi mengatakan, kenapa berpuasa hari Senin? Karena aku itu lahir pada hari Senin. Pada hari Senin bukan hanya hari lahirnya, tadi hari lahirnya, hari beliau menerima wahyu pertama kali di Gua Hiro, juga saat wafatnya Rasulullah. Lalu kenapa beliau puasa di hari Kamis? Karena di hari Kamis asar itulah saat diangkatnya amalan pekanan mingguan manusia. Nah, ini amalan tahunannya nanti tanggal 15 Sya'ban. Nanti jatuhnya Selasa tanggal 7 ya. Tanggal 7 malam Rabu. Itu malam saat diangkatnya amalan tahunan manusia. Maka pada malam itu nanti malaikat akan ramai memenuhi langit dunia karena membawa amalan tahunan manusia. Nah, kondisi ini sama dengan saat Lailatul Qadar. Makanya ada ulama yang menyatakan bahwa sebagaimana manusia punya 2 hari raya, ya, Idul Fitri dan Idul Adha, maka para malaikat punya 2 malam raya. Hari raya karena terjadinya pada siang hari, Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan malaikat punya 2 malam raya, yang satu diketahui yaitu siap tanggal 15 Sya'ban saat diangkatnya amalan tahunan manusia, yang satu tidak diketahui, itu malam Lailatul Qadar di antara malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir Ramadan. Itulah 2 malam raya malaikat, ya. Jadi malaikat memenuhi langit dunia. Oleh karena itu kita dibimbingkan oleh guru kita untuk melakukan ibadah secara maksimal pula pada saat itu. Jadi saat amalan tahunan sedang diangkat, sebagaimana Nabi hujahnya, kenapa Nabi berpuasa pada hari Kamis? Aku senang berpuasa ketika amalanku sedang diangkat ke hadirat Allah. Maka kemudian para ulama, para aulia pun mengajak, ya, membimbing kita sekalian untuk mengamalkan amalan sholat sunnah, ya, nisfu Sya'ban sebanyak berapa rakaat? 100 rakaat. Setiap rakaat, ya, ba'da al-Fatihah membaca al-Ikhlasnya berapa? 10. Jadi 100 rakaat, 10 al-Ikhlas, 10 kulhu. Jadi berapa total kulhunya? 1000. Baca kulhu sambil duduk aja lama, ya. Ini sambil sholat. Tapi ini bimbingan guru kita luar biasa. Ya, baca kulhu dalam keadaan berwudu dengan tidak berwudu beda nggak? Beda. Berwudu di luar sholat dengan berwudu di dalam sholat beda lagi nggak? Beda. Jadi itu benar-benar utama, ya, mengamalkan al-Ikhlasnya, ya, dalam keadaan berwudu bahkan di dalam sholat. Nah, keterangannya ini dalam kitab Gunyah li Thalibit Thoriqil Haq, kitab karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Ya, saya sering menyampaikan, saya senang dengan nama kitab ini. Nama kitab ini keren, ya. Gunyah li Thalibit Thoriqil Haq, kekayaan bagi para pencari jalan kebenaran. Keren kan nama kitabnya? Keren, ya. Nah, ini bimbingannya, ya, dalam kitab tersebut ada keterangan hadis yang mengatakan sholatnya 100 rakaat, 1000 qul huwallahu ahad, yaitu setiap rakaatnya 10 kulhu. Kalau ada yang mengatakan, sholatnya 100 rakaat banyak amat, nggak ada yang kurangan dikit nih, nggak ada yang lebih sedikit rakaatnya. Oh, kalau mau lebih sedikit ada rujukannya kitab Ihya Ulumuddin, kitab karya Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Itu hanya 10 rakaat. Jadi kalau memang rakaatnya sedikitan boleh pakai kitab Ihya, hanya 10 rakaat.
Tapi setiap rokaatnya baca Al-Ikhlasnya 100. Sami mawon aja. Al-Ikhlasnya 1000 ya. Malah mana senengan yang berdiri lama apa banyak pergerakannya? Enak ada pergerakannya ya. Kalau berdiri boleh kalau mau 10 rakaat, patokannya kitab Ihya ya. Tapi kita berpegang pada kitab Gunyah karena itu diamalkan oleh guru kita, Pangersa Abah ya. Jadi kita berpegang dengan apa yang sudah diamalkan, dibimbingkan, dicontohkan dan diperintahkan oleh guru kita. Dan jangan ragu kalau amalan ini, karena setiap tahun ya sama sebagaimana setiap tahun keluar edaran dari Pontren Suryalaya untuk mengingatkan kita semua untuk mengamalkan amalan sholat ini, maka pada saat yang sama keluar juga edaran dari orang yang anti terhadap amalan tersebut. Maka ya kalangan yang antipati biasanya mengeluarkan edaran pula di WA, di medsosnya, mengatakan ini sholatnya bid'ah, sholatnya ya hadisnya palsu, hadisnya maudhu, hadisnya lemah, hadisnya doif, syadid, macam-macam lah yang membuat akhirnya orang jadi ragu-ragu ini ngamalnya atau enggak nih. Di sini diujilah keyakinan kita sebagai murid. Saya sering menyampaikan sebagai murid itu nggak boleh ragu terhadap apa yang dibimbingkan oleh guru. Kita mesti yakin apa yang dibimbingkan oleh guru kita itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi itu kan yang mengatakan juga para ulama yang mengatakan itu hadisnya lemah. Maka kita perlu pahami dalam hadis itu disebut hadis ada matan, ada sanad. Nah, yang suka dilemahkan itu adalah sanadnya, mata rantai periwayatannya. Jadi karena melintasi dari A, B, C, D, E, F, ternyata si E ini tertuduh dusta, maka di hadis itu dilemahkan. Atau tertuduh pikun, itu juga dilemahkan. Tertuduh pelaku maksiat, maka juga yang melintasi orang tersebut maka dilemahkan, begitu. Tapi kalau kita walaupun mengatakan hadisnya doif, ya memang itu apa yang dalam sanad yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Tapi bagi kita para ikhwan TKN, ya, ketika kita mengamalkan, maka sebenarnya guru kita Pangersa Abah tanpa referensi hadis tersebut langsung memerintahkan kepada kita tanpa referensi bisa nggak? Berhak nggak? Berhak. Tapi karena ketawaduan beliau, maka beliau ketika menyampaikan maklumatnya ada referensinya. Ini loh kitabnya, kitab Gunyah, mengambilnya dari kitab Gunyah, lalu dari kitab Ihya Ulumuddin atau kitab-kitab yang lain ya, Khazinatul Asrar dan lain-lain. Lalu ketika ada yang mengkritisi tapi itu sanadnya lemah, maka kita katakan kita menyandarkan sanadnya langsung an Se Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, an Se Abdullah Mubarak, an Se Tolhah, an Se Mutotib Sambas. An itu dari, an Se Hotib Sambas, an Se Syamsuddin, an Se Muhammad Murad, an Se Abdul Fatah, an Se Usman, an Se Abdul Rahim, an Se Abu Bakrin, an Se Yahya, an Se Hisyamuddin, an Se Waliuddin, an Se Nuruddin, an Se Syarafuddin, an Se Syamsuddin, an Se Muhammad Al-Hatak, an Se Abdul Aziz, an Sultanil Aulia Se Abdul Qadir Al-Jalani Qaddasallahu sirrah. Ke atasnya lagi Sayyid Abu Said Al-Mubarak ya, an Sayyid Abul Farajid, an Sayyid Abul Hasan Ali Yusuf Al-Kirsil Al-Khakari, an Sayyid Abul Farajid At-Turtusi, an Sayyid Abul Fadli Abdul Wahidi Tamimi, an Sayyid Abu Bakrin Dilfisibli, an Syekh Junaid Al-Baghdadi, an Syekh Siris Sakoti, an Syekh Ma'ruf Al-Karhi, an Sayyidina Abul Hasan Ali Ar-Ridha, an Sayyidina Musa Al-Kazim, an Sayyidina Ja'far Shadiq, an Sayyidina Muhammad Al-Bakir, an Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, an Sayyidina Husain cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Sayyidina Ali karramallahu wajhah ya, langsung an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mutasil nggak, bersambung nggak ke Rasulullah? Bersambung ya. Jadi jangan ragu. Kalau yang mengalami mengatakan sanadnya lemah, bagi yang tidak punya sanad, bagi kita kuat nggak? Kuat. Jadi jangan ragu ya. Jadi biarin aja itu WA beredar di mana-mana mengatakan sandarannya, karena sekali lagi hadis itu yang dimaksud hadis ada dua, ada matan, ada sanad. Yang suka dilemahkan adalah sanadnya. Tapi bagi kita sanadnya sangat kuat sekali. Jadi jangan ragu, amalkan bimbingan guru kita. Nah ini dalam sholat ini yang diamalkan tadi Al-Ikhlasnya berapa? 1000 ya.
diamalkan di dalam sholat. Dan ada dua riwayat tentang sahabat yang berinovasi dalam mengamalkan amalan membaca Al-Ikhlas di dalam sholat. Ada dua kisah. Pertama, ketika suatu saat Rasulullah Rasulullah mengutus satu pasukan ya ke wilayah perbatasan, dipimpin oleh seseorang yang menjadi komandan pasukan tersebut. Mereka melakukan penjagaan di wilayah perbatasannya. Kemudian sang komandan ini setiap di waktu-waktu sholatnya ketika mengimami rombongan pasukannya, dalam melakukan sholatnya ketika berjamaah sering membaca setelah Al-Fatihah, lalu beliau membaca ayat Al-Quran ya, yang misalnya Al-Baqarah atau apa, lalu diakhiri dengan Al-Ikhlas. Jadi selalu baca Al-Fatihah, lalu baca ayat-ayat Al-Quran, lalu ditutup dengan Al-Ikhlas ya. Selalu begitu. Lalu kemudian setelah pulang, oleh anggota rombongannya dilaporkan kepada Rasulullah. Karena kan seolah-olah nih jangan-jangan nih inovasi baru nih, jangan-jangan bid'ah nih. Rasul nggak begini cara sholatnya. Ya seolah-olah jadi menetapkan Al-Ikhlas sebagaimana Al-Fatihah jadi amalan yang tetap, surat yang tetap dibaca. Maka lalu mereka melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini komandan kami ketika tugas di perbatasan ya, itu selalu kalau mengimami sholat ya, habis membaca Al-Fatihah dia baca ayat Al-Quran lalu ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Lalu kata Rasulullah ya, Rasulullah mengajak untuk bertabayun. Kalian tanya kepada komandan kalian, apa alasannya, kenapa dia melakukan hal itu gitu. Maka lalu ya, di antara pasukannya bertanya kepada sang komandan ya, apa alasannya. Lalu dia berkata bahwa ya, dia melakukan itu karena di dalam surat Al-Ikhlas itu mengandung sifat-sifat Allah yang Maha Pemurah, dan dia menyukainya ketika dibaca di dalam sholat. Nah, lalu hujahnya, alasannya disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka setelah Rasulullah mendengar alasannya, lalu Rasulullah berkata, ya, ahbiruhu annallaha ta'ala yuhibbu. Kabarkanlah oleh kalian kepadanya, ya, bahwasannya Allah Ta'ala mencintainya. Jadi dengan sebab tadi alasannya bahwa kenapa dia sholat dengan menggunakan surat Al-Ikhlas, karena dia suka di dalam surat itu ada berbagai sifat Allah yang Maha Pemurah, dan dia suka membacanya di dalam sholat. Jadi kata Rasulullah gitu, ahbiruhu annallaha ta'ala yuhibbu. Maka kabarilah oleh kalian semua bahwa sesungguhnya Allah mencintainya. Ada riwayat yang lain. Riwayat yang lain adalah kisah tentang imam di Masjid Al-Quba, di Masjid Quba ya. Imam Masjid Quba pun begitu. Ketika mengimami sholat itu sering setelah Al-Fatihah dia baca Al-Ikhlas lalu baca ayat Al-Quran. Kalau tadi kan ayat Al-Ikhlasnya di akhir, kalau ini di awal. Selalu kalau habis baca Al-Fatihah baca Al-Ikhlas lalu dibaca surat yang lain, baca ayat yang lain. Begitu terus. Sampai kemudian ada sahabat yang mengatakannya, sepertinya engkau merasa tidak cukup dengan surat-surat yang kau baca sambil baca Al-Ikhlas, atau engkau tidak cukup dengan Al-Ikhlas membaca surat yang lain. Kenapa tidak kau pilih saja? Ya. Lalu kemudian dia berkata kepada yang mengusulkan itu, yang menginterupsinya, kalau kalian meminta aku untuk meninggalkan Al-Ikhlas, maka sampai kapanpun aku tidak akan meninggalkan surat Al-Ikhlas. Dan kalau kalian ingin aku menghentikan, maka carilah imam selain diriku, silahkan. Aku tidak akan mau mengimami kalau meninggalkan surat Al-Ikhlas. Dia nggak mau. Nah, maka kemudian suatu saat datang Rasulullah. Rasulullah itu sering datang ke Quba. Ya, Quba itu masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Letaknya di luar kota Madinah, ya, beberapa kilometer. Jadi beberapa puluh kilometer dari Masjid Nabawi. Tapi Rasulullah sering melakukan perjalanan setiap hari Sabtu. Makanya bagi yang pernah umroh atau haji, ketika di Madinah itu biasanya oleh pembimbing itu dikatakan akan mengunjungi Masjid Quba. Kemudian dihimbau berwudunya, tapi setarnya dari rumah, dari pondokan, ya, dari hotel. Jadi di hotel sudah berwudu karena ada hadis nabinya. Ya, siapa yang melakukan perjalanan ya, dari rumahnya menuju ke Masjid Quba dalam keadaan berwudunya dari rumahnya, lalu sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka baginya pahala umroh, 1 umroh. Jadi umroh itu kan biasanya kan di Mekah, tapi kalau umrohnya, pahala umrohnya penduduk Madinah begitu, ya, melakukan sholat di Masjid Quba, tapi wudunya dari
rumah. Nah, makanya pernah umroh kan gitu pasti pernah dipesan sama pembimbing umrohnya ya. Kita akan mengunjungi Masjid Quba ya, diharapkan sudah berwudu start dari hotel. Maka Rasulullah itu rutin setiap hari Sabtu dalam riwayat. Setiap hari Sabtu Rasulullah mengunjungi Masjid Quba dan sholat di Masjid Quba dengan wudunya wudu dari rumah begitu. Nah, ketika Rasul tiba di Quba, maka para masyarakat ya jamaah di Masjid Quba melaporkan, "Ya Rasulullah, ini imam kami melakukan sebuah inovasi." Dia melakukan inovasi apa? Setiap membaca Al-Fatihah pasti baca Al-Ikhlas, baca kulhu ya. Lalu Rasulullah bilang, "Panggil." Nah, imamnya dipanggil, seorang anak muda. Rasul tanya, "Kenapa engkau melakukan hal itu dan kenapa engkau menolak apa yang diusulkan mereka?" Lalu dia hanya mengucapkan satu kata, "Ya Rasulullah, saya mencintai surat Al-Ikhlas." Hanya satu kata yang dia ucapkan. Dan Rasul menjawab, "Hubbuka iyaha adkhalakal jannah." Cintamu terhadap surat Al-Ikhlas memasukkanmu ke dalam surga. Jadi ini ada dua riwayat ya. Ada orang yang sholat Al-Ikhlasnya dibaca setiap rokaat. Kalau yang pertama di akhir ya, maka menyebabkan apa? Dia dicintai Allah yang komandan pasukan tadi. Kalau yang kedua imam Masjid Quba, dia membacanya di awal. Tapi jawaban Nabi apa? Dengan sebab cintanya kepada Al-Ikhlas maka dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu bacanya cuma sekali-sekali setiap rokaat. Gimana kita yang bacanya setiap rokaatnya 10? Udah gitu rokaatnya 100. Gimana tuh, kebayang nggak tuh? Yang sekali-sekali aja Allah mencintainya, yang sekali-kali setiap rokaat aja menyebabkan dia masuk ke dalam surga, apalagi dibacanya 10 Al-Ikhlas setiap rokaat. Rokaatnya nggak tahu di berapa rokaat? 100. Alhamdulillah. Jadi jangan goyah lagi dibilang mau bid'ah gimana ceritanya bid'ah? Itu yang sekali aja masuk surga, yang sekali dicintai oleh Allah. Apalagi kalau kita main hitung-hitungan Abu Nawas. Maksud saya begini, kalau kita sholat itu berjamaah, itu kan tentu kedudukannya 27 derajat, 27 kali lipat ya. Maka apapun yang kita lakukan di dalam sholat itu semuanya berkelipatannya 27 kali. Jadi kalau kita sholatnya 10 Syabannya berjamaah, kalau kita sholat sendiri baca Al-Ikhlasnya kata di 100 rakaat 1000 Al-Ikhlas. Maka ketika berjamaah seolah-olah kita membacanya jadi berapa? Jadi berapa kali? 27.000 kali. Kan sholat berjamaah 27 kali lipat. Ini kalau menghitung-hitungan Abu Nawas. Jadi ya, wah sekali sholat ispu Saban berjamaah sama juga kita baca Al-Ikhlasnya berapa? 27.000. Dan para ulama juga ada bimbingan amalan yang mengamalkan namanya amalan atakoh. Atakoh itu ada atakoh sugro, ada atakoh kubro. Atakoh sugro itu membaca 70.000 Al-Ikhlas sebagai tebusan dari api neraka. Ada atakoh kubro membaca 100, kalau sugro mohon maaf, kalau sugro itu 70.000 la ilaha illallah, itu atakoh sugro. Tapi kalau atakoh kubro membaca 100.000 Al-Ikhlas. Maka kalau kita pernah berjamaah sholatnya 10 Syaban 4 tahun berturut-turut, 27.000 kali 4 tahun kali 4 dapat berapa tuh? 108.000. Tembus nggak atakohnya? Tembus. Itu kalau hitung-hitungan gaya Abu Nawas. Tapi kita ibadah tidak hitungan. Artinya ketika kita melakukannya secara istiqomah saja, ya yang ikhwan sudah menjadi ikhwan sudah sejak 4 tahun kemarin, ya sebenarnya sudah tembus itu atakoh kubro. Alhamdulillah. Jadi jangan ragu lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan amalan ini insya Allah apa yang kita lakukan insya Allah ini merupakan amalannya para aulia Allah. Kalau mereka mengatakan sanadnya lemah, maka bagi kita sandarkan, kita ambil matannya dari berbagai kitab, tapi sanadnya sekali lagi kita sandarkan kepada guru kita yang tadi mata rantainya mutasil sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, tadi kita menyimak pula Tuan Syekh ya, ibadahnya tadi kan luar biasa, sholat subuh dengan wudhu Isya ya. Dan perlu diketahui ketika beliau melakukan ini memang beliau sudah di puncak kewalian.
Itu sudah di fase ketika beliau sudah usianya 51 tahun sampai wafatnya usia 91 tahun ya. Jadi memang usia ketika beliau mencapai puncak kewalian. Yang ketika itu beliau sudah di fase istiqomah. Padahal sebelum fase itu pun beliau sama dengan kita di fase mujahadah, fase perjuangan. Fase menjalani prosesnya ya. Seperti kita kan sekarang di fase mujahadah nih, fase perjuangan ya. Kita sedang istiqomahnya, sedang ngerayap, sedang belajar. Belum sebagaimana tadi Tuan Syekh sudah mencapai fasenya. Nah, Tuan Syekh pada kisah manqobah yang lain, walaupun tidak ada di buku kita ini ya, saya pernah membaca dalam kitab-kitab atau buku yang lain. Pernah juga ngalami suatu saat ketika sedang riadoh ya. Ketika itu beliau usianya ya masih muda. Mengamalkan sholat, lalu mengamalkan zikir-zikir, lalu tawajuh ya, seperti kita kan begitu bimbingan ya, ada sholat tahajud, tasbih, witir, lalu zikir, anggaplah zikirnya 1000, setelah itu tawajuhnya setengah jam sampai 1 jam. Nah, Tuan Syekh pun pernah ngalamin seperti kita nih, tawajuhnya terlalu nikmat jadi tawadur. Kalau kita kan kebiasaan nih ya, tawajuh jadi tawadu. Tapi Tuan Syekh hanya ketika itu saja ya, karena kisahnya tidak berkali-kali. Beliau sedang begitu nikmatnya tawajuhnya, sehingga ketika azan subuh berkumandang beliau masih terlelap dalam tawajuhnya, dalam keadaan tawajuh ya. Kemudian ya azan subuh berkumandang, beliau tidak berangkat ke masjid. Akhirnya waktu subuh hampir habis, hitungan dikit lagi waktu syuruk, waktu isyraq. Tapi sebelum habis waktu tiba-tiba ada seekor kucing hitam yang langsung loncat ya, menyenggol beliau. Langsung Tuan Syekh langsung kaget. Dan ketika terkaget beliau langsung melihat. Kalau kita ibarat kita ngelihat ke ventilasi jendela, oh ini sudah hampir terang ini. Sudah hampir waktu syuruk, tapi belum syuruk. Hampir waktu syuruk. Langsung Tuan Syekh berdiri melakukan sholat subuh. Karena kalau kita ketiduran tawajuh, wudunya batal enggak? Enggak ya. Syaratnya jangan posisinya ngangkat kaki atau berubah bergeser. Makanya yang sholat Jumat ya kan sering nih, kalau yang bapak-bapak sholat Jumat itu ketika khotib sudah menyampaikan faya ibadallah usikum wa iya ya bitaqwallah, maka bagi hadirin tuh kedengarannya bismika Allahumma ahya wa amut, karena pelan-pelan mulai tidur. Jadi itu pesan wasiat takwa tuh bagi hadirin begitu tuh, wah bismika Allahumma ahya wa amut nih. Ya karena wajar lah, namanya kerja seharian capek ya, ketiduran. Itu nggak batal kalau posisi duduknya tetap tegak ya. Apalagi biasa tawajuh dia nggak bergeser, jangan bergeser. Jadi tapi kalau nyender batal nggak? Batal. Maka kalau itu jangan senderan tiang, nanti batal. Nah Tuan Syekh begitu ya, kaget senggol oleh kucing hitam, ngelihat wah waktu sudah hampir terbit matahari, hampir syuruk tapi belum syuruk. Langsung Tuan Syekh mendirikan sholat subuh 2 rakaat. Selesai sholat subuh Tuan Syekh melihat ke arah kucing hitam tadi. Lalu Tuan Syekh tersenyum. Kenapa tersenyum? Nah, Tuan Syekh berkata, kamu kan ini iblis, kenapa saya malah dibangunin? Ternyata kucing hitamnya jelmaan iblis. Dan Tuan Syekh tahu, kamu kan iblis, kenapa saya malah dibangunin? Nah, kucing hitam yang sudah terbongkar penyamarannya langsung berkata, ya sebab kalau engkau nggak aku bangunin, kata iblis nih, aku tahu ketika waktu subuh lewat engkau akan merasa bersalah, merasa berdosa kepada Allah. Lalu engkau akan mengkodok sholat subuh tersebut 2 rakaat, berikut engkau akan sholat tobat 100 rakaat. Daripada sholat tobat 100 rakaat mendingan tetap yang 2 rakaat. Bayangin, kalau kelas kita kan dihalang-halang ini oleh iblis nih. Kalau Tuan Syekh enggak, ketika waktu habis iblis keringet dingin, aduh mau lewat, waktu mau lewat nih. Iblisnya keringet dingin enggak? Keringet dingin. Kalau kita kan terbalik nih, mau sholat subuh dibikin bablas, digoda, ditahan supaya mata berat, nggak bisa bangun begitu. Kalau Tuan Syekh terbalik ya. Nah, Tuan Syekh hampir lewat waktu subuhnya, malah iblis yang keringet dingin. Maka dibangunin nggak sama iblis? Dibangunin. Karena beda sama kita. Kita kalau bablas paling cuma kodonya yang 2 rakaat, itu kan nyari tempat sepi. Jangan ketahuan mertua. Nyari tempat sepi ya. Sholat subuh cuma di kodo 2 rakaat. Nah, ketahuan juga sama keponakan. Om, sholat apa om? Kok sholat jam 7? Oh ini sholat subha. Sholat duha yang pakai kunut. Subha itu duha yang pakai kunut gitu.
karena ketahuan sama ponakan ya. Nah, itu kalau kita paling qadha cuma 2 rakaat ya. Kalau Tuhan saya enggak, udah diprediksi sama iblis. Nah, itulah. Jadi di fase mujahadahnya saja sudah seperti itu, apalagi di fase istiqomah. Tadi fase mujahadahnya, yang artinya beliau seperti kita di fase mujahadah, fase perjuangan. Kita kan begitu ya. Fase perjuangan kita kan fase rajin, males, jatuh bangun, lupa ingat, putus nyambung. Nah, itu fasenya kita, fase perjuangan ya. Jadi nggak apa-apa kalau lagi rajin ya, tahajudnya 12. Kalau lagi males 2 juga enggak. Kalau lagi rajin puasa Senin Kamis. Kalau lagi males Seninnya juga enggak gitu. Itu fasenya kita tuh, rajin, males, jatuh, bangun, lupa, ingat, putus, nyambung. Nggak apa-apa, yang penting jangan berhenti di situ. Terus bagaimana tadi Tuan Syekh, terus berjuang, terus mujahadah. Kita pun begitu, terus mujahadah, terus bergerak, terus mengamalkan bimbingan guru Pangersabah. Pokoknya minimal dalam sehari kita zikir harian ya. Minimal hitungannya 825 kali zikir itu. Karena 165 dikali 5. Seandainya karena kesibukan, zuhurnya sibuk, asarnya sibuk, maka di maghribnya dikali lipat ya, di tadi 2 waktu dikali dengan maghrib, anggap misalnya 165 dikali 3, 495, buletin jadi 501. Maghribnya nggak bisa juga di isya ya, berarti dikali 4. Isyanya nggak bisa di waktu sebelum tidur. Kalau sebelum tidur kan cuma sholat sunnah, nggak apa-apa dikali 4 aja. Tapi mau dibulatkan dikali 5 juga, dikali 6 jadi 1000 juga boleh gitu ya. Jadi ya minimal 165 dikali 5. Itu mujahadahnya kita. Khataman minimal seminggu sekali, manakib minimal sebulan sekali ya. Jadi kita terus bermujahadah tadi dengan segala kelebihan kekurangan kita, dari segala rajin malasnya kita, jatuh bangunnya kita ya, lupa ingat, putus nyambungnya kita. Yang penting nggak berhenti di situ, bergerak terus. Nanti ada titik di mana Allah ridho dengan kita. Jadi Allah ridho dengan kita itu bukan kita sudah menjadi hamba yang sempurna, enggak. Tetaplah kita hamba yang seperti ini, hamba yang jatuh bangun, hamba yang ada rajin malasnya, lupa ingatnya, putus nyambungnya. Tapi karena kita sungguh-sungguh melakukannya, kita terus berproses, Allah senang dengan proses yang sudah kita lakukan. Ya, seperti halnya kita, seperti kalau saya kasih gambaran seperti jarum yang disentil-sentil mendekati magnet. Kita sentil-sentil jarum mendekati ya. Itu kita masih dia belum. Nanti saat ada titik tertentu tiba-tiba saja jarum nempel dengan magnet. Ketika sudah sampai di wilayah tarikan magnet, ya kan? Kalau kita sentil-sentil pertama kan belum ditarik oleh magnet nih. Nanti titik tertentu tiba-tiba dia nempel dengan magnet. Kita pun begitu. Ya, dengan segala kelebihan kekurangan terus kita niat bermujahadah, mengamalkan bimbingan guru kita ya, sekemampuan kita, dalam rajin malasnya kita, jatuh bangunnya kita, putus nyambung, lupa ingat, terus kita bergerak, kita mengamalkan sungguh-sungguh. Nanti ada titik Allah ridho kepada kita, tiba-tiba Allah menarik dengan jazbah ilahinya, maka dalam sekejap kita wusul kepada Allah. Maka membuat kita wusul itu bukan amal kita, tapi jemputan dari Allah. Kenapa Allah menjemput kita? Karena Allah sudah ridho dengan proses yang kita lakukan. Kalau sudah ridho, maka itu waktunya tinggal menunggu masalah waktu saja. Ya, bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan, bisa 10 tahun lagi, atau ketika saat kita menjelang wafat. 1 detik saja menjelang wafat tiba-tiba kita diwusulkan, kita tercatat sebagai aulia Allah. Beda itu makomnya. Walaupun hanya 1 detik menjadi wali ketika kita masih hidup. Nanti di akhiratnya beda gak kedudukannya? Beda. Nah, jadi jaminannya, garansinya ya. Walaupun hanya 1 detik menjelang wafat kita menjadi ya wusul kepada Allah, menjadi walinya Allah, menjadi kekasihnya. Setelah itu meninggal. Nah, itu nggak ada ruginya. Maka terus amalkan amalan ini ya. Jangan ragu-ragu lagi. Insya Allah ada garansinya, dibimbing oleh guru-guru kita. Insya Allah. Kalaupun ternyata sampai titik terakhir nggak juga, ya, nggak usul juga kepada Allah, nggak juga mendapatkan jazbah ilahi tarikan Allah, maka ada garansinya. Dalam kitab Sirul Asror, Tuhan saya mengatakan, man mata fi tolabil ilmi ba'asallahu fi qabrihi malakaini yu'alimanihi ilmal ma'rifati ila yaumil qiyamah wa qama min qabrihi aliman wa arifan. Jadi siapa yang mati dalam menuntut ilmu apa? Ilmu ma'rifat kepada Allah.
Apa dasarnya, kunci apa tandanya? Dia sudah mendapatkan talqin zikir dari seorang ahli ma'rifat, seseorang yang disebut dengan ahli talqin di dunia. Yang Tuhan saya mengatakannya bahwa syarat mengambil talqin ini hukumnya wajib. Dalam kitab Miftahus Sudur, Pangersa Abah mengutip sabda Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, fal wajibu alal insani tolabi hayatil qalbi ukhrawiyyi min ahli talqin fi dunya qabla fautil waqti. Jadi kata Tuan Syekh, ya wajib bagi seorang insan, ya, tolabu hayatil qalbil ukhrawiyyi min ahli talqin fi dunya qabla fautil waqti. Maka wajib mencari cara menghidupkan kolbu, menghidupkan hati yang bersifat keakhiratan dari ahli talqin di dunia sebelum habisnya batas waktu, sebelum bertemu dengan ajal. Nah, itulah tandanya. Jadi tandanya kita belajar kepada ahli ma'rifat adalah kita bertemu dengan sohibut talqin. Dan ketika kita menuntut ilmu itu, lalu kemudian niatnya terus kita afirmasi, kita ulang-ulang bahwa semata-mata tujuan kita memang hanya Allah, ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa marifatak. Kita afirmasi terus diri kita berulang-ulang, ya, memang itulah tujuan kita. Namun ternyata kita dibatasi oleh waktu. Karena kita menempuh perjalanan untuk bertemu menghadap zat Allah yang maha dahsyat, yang tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, sedangkan kitanya dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka kita keburu ketemu ajal. Maka garansinya tadi kata Tuan Syekh, siapa yang menuntut ilmu, ya, lalu dia mati dalam keadaan menuntut ilmu tersebut, ya, dibuktikan tadi dia ada talqin zikir di dalam dirinya dari ahli talqin di dunia, maka kemudian Allah akan mengutus malakaini, 2 malaikat ke dalam kuburnya. Nah, Tuhan saya memberikan keterangan yang dimaksud dengan malakaini di sini adalah bukanlah sosok malaikat yang sebenar-benarnya makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, tapi maksud malakaini adalah ruhnya Rasulullah dan ruhnya wali mursyid yang menalkinnya, yang bersifat kemalaikatan. Artinya bersifat kemalaikatan tidak terikat dengan ruang dan waktu. Karena kalau nanti terikat dengan ruang dan waktu repot. Yang meninggal muridnya misalnya Pangersa Abah, muridnya ada 5 juta. Ternyata kita nomor urut yang ke 4.999. Antriannya lama nggak? Lama nunggu antrian. Tapi kalau tidak terikat dengan ruang dan waktu, kalau di alam barzahnya muridnya ada 5 juta, 5 jutanya dibimbing dalam waktu yang bersamaan. Itu maksud malakaini, bersifat kemalaikatan. 2 malaikat itu maksudnya begitu, ruhnya Rasulullah dan ruh wali mursyid yang menalkinnya yang bersifat kemalaikatan. Artinya tidak terikat dengan ruang dan waktu. Lalu kemudian apa? Yu'alimanihi ilmal ma'rifati ila yaumil qiyamah. Lalu akan mengajarinya ilmu tentang ma'rifat kepada Allah sampai hari kiamat. Wa qama min qabrihi aliman wa arifan. Kemudian ketika dia bangkit dari kuburnya, dia bangkit dalam keadaan alim dan arif. Itu bedanya yang belajar ma'rifat dengan tidak belajar ma'rifat, yang belajar zikir toriko dengan yang tidak belajar zikir toriko. Kalau yang tidak belajar zikir toriko meninggal dalam keadaan goflah, nanti bangkitnya di padang mahsyar juga bersama golongan orang-orang yang goflah. Meninggalnya dalam keadaan belum wusul, belum marifat kepada Allah, nanti di padang mahsyarnya pun begitu, berkumpul dengan orang-orang yang belum wusul, belum marifat kepada Allah. Tapi kita semua tadi ada garansinya. Kalaupun kita tidak mengalami tadi yang 1 detik sebelum mati dalam keadaan marifat, dalam keadaan wusul kepada Allah, maka di alam barzahnya dilanjutkan tarbiyahnya tadi oleh ruh Rasulullah, oleh ruh wali mursyid, digembleng terus sampai hari kiamat. Ketika kita dibangkitkan, maka sudah beda kedudukannya, menjadi orang alim dan arif. Alhamdulillah. Ini saja kajian pada malam hari ini. Sebagai motivasi, pertama tadi dengan amalan nisfu Saban, jangan pernah ragu lagi. Yang kedua dengan keseluruhan amalan kita ini, amalan TKN, ya, Toriko Kode Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya di bawah kemursidan Pangersa Abah Anom. Insya Allah dengan amalan kita ini derajat minimalnya husnul khotimah. Itu derajat minimalnya. Derajat maksimalnya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Karena menjadi kekasih Allah itu tidak ada takarannya, tidak ada batasannya. Seperti apa derajatnya tidak bisa dibayangkan. Itu derajat maksimalnya. Derajat minimalnya husnul khotimah. Ya, ini saja kajian pada malam hari ini. Terima kasih atas